Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di depan kita saat ini udah kedatangan satu buah smartphone baru lagi nih guys. Dan kali ini smartphone-nya hadir lewat brand Tecno nih guys. Dan disclaimer dulu sedikit ya. Kalau smartphone itu memang sebetulnya dikirimin oleh Tecno Mobile Indonesia karena memang smartphone ini belum secara resmi diluncurkan untuk pasar Indonesianya. Kemungkinan ya minggu besok ya guys ya, di antara tanggal 28 sampai akhir bulan Maret ini. Tapi kalau misalkan kalian penasaran dan nggak sabar ya, kalian bisa ikutin aja infonya lewat akun Instagram resmi dari Tecno Mobile Indonesianya guys. Jadi kalian follow aja. Nah, kalau kita lihat ya di bagian boxnya ini masih khas banget dari brand Tecno ya, dimana ada dua varian warna. Maksud saya ada dua layer warna, ada bagian warna putih dan ada bagian warna lainnya di sisi boxnya ini guys. Dan kalau kalian perhatikan ya, oke sebentar kita lihat di bagian sisi atas ini, mungkin kalian juga penasaran. Di sini ada lambang logo Tecno-nya dan di sini ada logo dari klub asal Inggris yaitu Manchester City. Karena memang mungkin belum buat kalian yang belum tahu, kalau smartphone Tecno ini udah jadi sponsor resminya dari klub asal Inggris tersebut nih guys. Jadi buat kalian yang mungkin fansnya Manchester City, kudunya sih maksudnya wajib atau harusnya kalian beli smartphone dari Tecno ini guys. Oke, kalau kita lihat di bagian depannya ini ada ketulis Tecno Spark 8C. Kemudian ini ketulis untuk varian RAM-nya 4GB dan memori internalnya 64GB. Di sini ada display dari smartphone-nya dan yang menarik di sini ada ketulis 5000 mAh up to 7GB RAM. Nah, ini ada tanda bintangnya, kalian pastinya harus paham ya. Ada tanda bintang tuh pastinya syarat dan ketentuan berlaku gitu guys. Oke, di bagian bawah ini ketulis Memory Fusion including 3GB virtual RAM, yang mana ini mengindikasikan kalau memang smartphone ini kan untuk hardware RAM-nya ini 4GB. Jadi bisa kemungkinan ini smartphone sudah support untuk expandable RAM atau ekspansi RAM sebesar 3GB. Jadi totalnya nanti mungkin sebesar 7GB. Itu mungkin yang dimaksud dari up to 7GB RAM ini guys. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung ke bagian belakang boxnya. Di sini ada beberapa key selling point dari smartphone Tecno Spark 8C-nya ini guys ya. Di sini ketulis untuk refresh rate layarnya sudah support 90Hz dan untuk resolusi layarnya SD+ dengan desain dot notch screen ya atau dot notch display. Kemudian untuk resolusi kamera utama 13 megapiksel, di sini terus ketulis memory fusion lagi. Dan di sini untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dan untuk audio speakernya di sini ketulis udah dituning by DTS ya guys ya. Dan untuk di sini ini ketulis Super Boost System Optimization ya. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, nanti kita coba lihat-lihat dulu aja smartphone-nya. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah sini untuk sensornya di sini udah ketulis G sensor ya guys ya, yang mana biasanya itu harusnya sih untuk sensor giroskopnya berarti sudah hardware ya. Kita nanti cek sendiri ya ketika kita udah buka boxnya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung unboxing aja guys smartphone Tecno Spark 8C-nya ini. Ya, kita lihat seperti apa isi di dalam boxnya. Nah, ini kita langsung nemuin smartphone-nya ya. Ternyata nggak ada sempilan lain di atasnya. Kita singkirin aja dulu dan kita buka di bagian bawah sini guys. Oke. Ya, biar rapi. Nah, di bagian ini kita dapetin jelly case ya sekarang. Ya, seperti ini bentuknya. Ini udah cukup lumayan. Kemudian ini ada satu buah stiker kayak gini, ketulis untuk garansinya 12+1 jadi 13 bulan guys. Dan di sini ada satu buah SIM tray ejector yang kayak gini ya. Modelannya juga sama yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk kabel chargernya ini harusnya sih USB Type-C ya. Kalau masih micro USB agak sayang sih. Ya, ternyata masih micro USB ya guys ya. Sayang sekali, harusnya sih mungkin ke depan Tecno bisa menyertakan untuk USB Type-C-nya. Oke, nggak masalah. Dan kemudian di sini ada satu buah kepala charger yang outputnya ini 5 volt 2 ampere ya guys. Jadi output maksimalnya sekitar 10 watt aja. Oke, ini aja yang ada di dalam boxnya ya. Maksudnya isi di dalam paket pembeliannya. Dan sekarang kita beresin dulu supaya kita langsung ke smartphone-nya ini guys. Nah, ini dia smartphone dari Tecno Spark 8C. Di sini ketulis lagi ya beberapa key selling point yang udah kita bacain tadi di bagian belakang boxnya. Sekarang kita langsung buka aja untuk smartphone-nya supaya nggak makin penasaran lagi kalian sama smartphone yang satu ini guys. Sebentar ya, ini bukanya lewat mana guys? Oh, oke. Ini keletek di bagian ini ya ternyata ya. Sorry guys, sebentar. Iya. Oke. Kita buka dulu. Kita singkirin.
Dan ini masih ada satu stiker lagi. Oh, ada stiker lagi ternyata di sini guys ya. Begini stikernya. Iya. Oke, sekarang ini dia tampilan full dari back covernya Tecno Spark 8C-nya. Di sini ada ketulis stop at nothing ya guys, yang di emboss kayak gitu. Jadi ini bukan stiker, kalau kita pegang gini ada feel-nya, ada gripnya, dan ini juga ada garis-garisnya, ini juga kerasa banget ya. Dan untuk desain back covernya ini memang bukan yang glossy ya guys ya, cuman dibuat agak matte. Tapi ya menurut saya ini bagus sih. Kalau saya lihat sih ini nggak terlalu meninggalkan bercak sidik jari nih guys. Harusnya aman ya kalau misalkan kalian nggak suka pakai jelly case gitu. Di sini ketulis juga ada tulisan Tecno Spark ya guys ya. Coba ada tulisan 8 juga, mungkin ya untuk mencirikan ini adalah seri yang Spark-nya aja guys. Dan yang paling menarik juga guys, di smartphone Tecno Spark 8C ini untuk list dari bumper kameranya ini menurut saya sangat-sangat estetik ya guys ya. Dimana menurut saya fungsi dari list ini tuh ada fungsinya ya, dibuat lebar kayak gini untuk menutupi daripada fingerprint scannernya ini guys ya. Bukan menutupi sih, maksudnya untuk menyamarkan, biar buat kalian yang mungkin nggak pengen model-model kayak lama gitu ya, masih ada fingerprint scanner di bagian bodi belakangnya, ini tuh nggak terlalu kelihatan sih guys sebenarnya kalau misalkan kalian nggak pakai jelly case bawaannya tadi. Jadi ya menurut saya ini cakep ya desain bumper kamera yang kayak gini. Dan sekarang kita coba nih lihat di bagian sisinya. Kalau di bagian atas dari smartphone Tecno Spark 8C ini kosong aja ya, nggak ada apa-apa guys. Di bagian sebelah kanannya ini ada satu buah tombol volume up and down, satu buah tombol power, dan di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker. Kemudian ada port USB, micro USB. Kemudian di sini ada satu buah lubang mikrofon, dan di sini ada satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Dan kalau di sebelah kirinya ini hanya ada satu buah slot SIM tray aja kayak gini. Sekarang kita coba cek ya guys untuk slot SIM tray-nya, apakah ini sudah dedicated atau belum. Tapi tadi saya lihat di bagian belakang boxnya sih dia udah disupport triple slot ya. Kita coba cek. Ya, ternyata memang sudah support dengan 2 nano SIM card dan satu buah memori micro SD ya guys. Jadi udah triple slot di bagian slot SIM tray-nya ini. Jadi udah bagus lah ya buat kalian yang suka pakai dual SIM card di satu buah smartphone, jadi nggak perlu beli smartphone 2 lagi. Oke, kalau gitu karena ini smartphone baru seperti biasa guys, saya nyalain dulu, saya setting smartphone-nya dan install beberapa aplikasi buat ngecek dari Tecno Spark 8C-nya ini. Nanti kita balik lagi guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari smartphone Tecno Spark 8C-nya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya guys, untuk bezelnya sendiri ini tuh walaupun smartphone kelas entry level, ini menurut opini saya guys ya, untuk bagian bezel kiri dan kanannya ini menurut saya udah sedikit lebih tipis dari smartphone entry level kebanyakan. Cuman memang untuk sisi bagian atas dan bagian bawahnya ini memang agak tebal ya guys ya. Karena memang untuk Tecnonya sendiri ini klaim untuk screen to body rasionya ini bisa menyentuh di angka 90%. Menurut saya itu adalah angka yang cukup tinggi di kelas smartphone entry level ini guys. Dan ya, tadi saya juga lupa untuk nyebutin resolusi kameranya ya guys ya. Kalau kalian lihat di bagian depannya ini yang menggunakan desain dot notch display, ini ada satu buah lensa kamera yang beresolusi 8 megapiksel, dan sedangkan di kamera belakangnya ini kalau kalian lihat ada 3 buah lingkaran seperti ini. Yang ini tuh bukan kamera ya guys, cuman ketulis AI aja mungkin buat pemanis. Dan yang untuk lensa kamera utamanya ini 13 megapiksel, dan untuk yang satunya lagi ini hanya beresolusi QVGA aja atau AI kamera guys. Dan ini ada satu buah LED flash, dan pastinya ini adalah fingerprint sensor atau fingerprint scanner. Nah, untuk kecepatan membaca fingerprint scannernya juga menurut saya ini udah tergolong cepet ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, seperti itu ya. Semoga terlihat ya guys ya di bagian kamera sini. Nah, seperti itu menurut saya ini udah terbilang cukup ngebut ya. Dan tingkat akurasinya yang paling penting ini jarang sekali miss ya ketika saya melakukan percobaan untuk fingerprint sensornya. Dan untuk face unlocknya juga ini terbilang cukup cepet juga ya guys ya. Nah, dengan jarak yang lumayan cukup jauh sih, dan ini juga ada tiang guys. Kalian bisa lihat sendiri kecepatan baca face unlocknya juga terbilang cukup cepat. Iya, kayak gini guys. Nah, yang berikutnya untuk tampilan user interface-nya ini, sebelumnya misalkan kalian udah beli smartphone dari Infinix, kalian tuh nggak perlu banyak belajar lagi, alias nggak perlu beradaptasi berlebih ya guys. Karena untuk tampilan UI-nya sendiri ini memang mirip-mirip dengan tampilan UI-nya Infinix. Karena memang buat kalian yang belum tahu kalau Tecno dan Infinix itu masih dalam naungan perusahaan yang sama, yaitu Transsion Holding ya guys. Jadi untuk UI-nya sendiri
ini memang agak mirip guys. Nah, kalau kalian penasaran, ini UI-nya menggunakan HiOS dan basis Android-nya memang masih dengan basis Android 11. Jadi bukan yang Android 12-nya kayak gitu ya guys ya. Dan untuk refresh rate layarnya sendiri, kalau kalian mau lihat di sini baiknya Tecno tuh udah menyediakan fitur untuk beralih otomatis atau beralih cerdasnya guys. Jadi kalian nggak perlu setting manual untuk menikmati refresh rate layar 90 Hz-nya. Jadi kalian tinggal setting di sini karena memang ini adalah settingan defaultnya. Jadi kalian nggak perlu ubah-ubah lagi. Jadi kalian ketika menggunakan aplikasi yang membutuhkan refresh rate layar tinggi, jadi kalian nggak perlu setting secara manual. Oke, tadi saya install aplikasi AIDA 64 buat ngecek spesifikasi daleman ya. Ya, ini ada iklan. Oke, untuk spesifikasinya di sini versi Bluetooth masih menggunakan versi Bluetooth versi 4 ya, memang juga disayangkan. Ya kalau bisa sih nextnya tuh bisa dikasih minimal versi 5.0 ya. Supaya lebih enak dan nyaman ketika kita menggunakan TWS kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk penyimpanan internal yang tersedia adalah 47,79 GB dari memori internal 64 GB tadi guys. Dan berikutnya di sini untuk bagian CPU-nya. Nah, di bagian CPU-nya juga belum terdaftar, alias bagian chipsetnya ini juga belum tahu ini menggunakan apa. Jadi pastiin kalian kalau yang penasaran ikutin dan pastiin kalian nonton nanti peluncuran atau perilisan secara resmi Tecno Spark 8C-nya ini guys. Dan untuk layarnya sendiri ini beresolusi SD Plus 720x1612 dan untuk kerapatan pixelnya sendiri di sini ketulis 323 dpi. Nah, yang berikutnya di sini saya mau ngasih lihat ke kalian nih guys, bagaimana kualitas layar SD Plus-nya si Tecno Spark 8C-nya ini guys, sekaligus untuk ngetes bagaimana keluaran suara audio stereo speakernya yang dituning by DTS dari smartphone Tecno Spark 8C-nya ini. Oh ya, di awal tadi saya sebutin di bagian atas ini memang nggak ada grill speakernya guys. Mungkin kalian heran kenapa bisa stereo speaker, karena kalau di bagian bawah ini cuman ada satu aja, dan kemungkinan untuk speaker yang keduanya itu bakal keluar dari bagian speaker earpiece-nya ini ya guys ya. Dan kita langsung tes aja. Di sini saya udah siapin satu buah tampilan YouTube ya. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa kualitasnya nih guys. Ini resolusinya SD Plus ya, dan volumenya mungkin di kisaran 90%. Ini 100%, ini mungkin 90% ya. Oke, saya rasa cukup ya guys ya, karena khawatir copyright claim. Dan mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari video unboxing si Tecno Spark 8C-nya ini. Dan untuk first impresi saya soal smartphone ini ya jujur aja sih, dengan harga 1,6 jutaan ya kemungkinan, karena di infonya cuma segitu, belum tahu pastinya berapa. Yang jelas di kisaran antara 1,6 sampai 1,7-an gitu ya guys ya menurut saya juga. Dan secara build quality ini tuh nggak ngesanin smartphone murah banget ya guys ya, jadi masih bagus dan terbilang cukup kokoh. Dan ini tuh bisa dibilang cocok buat kalian yang mungkin driver ojol kayak gitu ya, karena mengingat kapasitas daya baterainya juga gede 5000 mAh, dan kemudian untuk resolusi layarnya juga SD Plus aja nih guys. Dan menurut saya dengan resolusi layar seperti ini untuk penggunaan daya baterai ini bakal lebih hemat lagi ketimbang smartphone yang beresolusi Full SD Plus tadi. Dan cukup sekian aja video ini guys. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, seperti biasa tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya. Cakep nih.